Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-babul arba'una fi fadilati sabri indal musibah. Bab yang ke-40 menerangkan tentang sabar dari musibah. Sebelumnya sudah dibacakan 5 hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang kenapa harus sabar terhadap musibah yang terjadi. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya pada saat itu, dan sekarang kepada umatnya kita sebagai umatnya Kanjeng Muhammad SAW agar selalu sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu di kalangan umum itu adalah yang menyakitkan atau yang tidak mengenakan. Kalau ada banjir, kebakaran, ada yang meninggal, atau juga gunung meletus, banjir dan lain sebagainya, itu umum merupakan musibah. Nah, itu betul. Jadi musibah yang tidak menyakitkan kepada kita. Tapi para ulama-ulama yang sudah memahami tentang musibah ini, ternyata musibah itu juga yang mengenakan kita. Kita naik jabatan di perusahaan kita, dari kepala jadi manajer, manajer jadi direktur, itu juga musibah. Pemilihan ketua RW sekarang nih, terus kemudian menjadi ketua RW, itu juga musibah. Kita menjadi kaya juga itu musibah. Katanya musibah. Jadi pada saat naik jabatan, kalau jabatannya tidak ada sabar, kebanyakan menjadi sombong. Jadi jabatan harus, apapun yang kita punya jabatan harus sama. Takut, khawatir jabatannya tidak diperlukan untuk sebagai ibadah, sebagai sarana untuk ibadah, tapi sebaliknya untuk menyombongkannya. Punya gelar S1, S2, S3, atau lebih dari profesor, itu juga musibah. Karena dengan punya gelar, kebanyakan orang menjadi sombong dengan keilmuannya. Itu kalau di kampus, kalau di kampus S2 ya, tahu? Jadi kalau masih kita jadi dosen, ada mahasiswa S1 yang belajar S2, maaf ya, saya S2, ada kesombongan. Kamu harus turut ke saya. Demikian juga mahasiswa S2, kita jadi S3, dosen, doktor, kita doktor nih. Kamu belum apa-apa. Jadi harus, jadi makanya semuanya musibah. Setiap musibah yang datang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap kita mendapat jabatan, mendapat tahta, mendapat gelar yang baru, yang pertama diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kita nanti akan dikumpulkan, diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita
jabatan kita, gelar kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah musibah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW menerangkan, ketika kita dapat musibah, kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, menggambarkan lagi bahwa tentang kesabaran ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada apapun keadaan kalian semua dengan salat dan sabar. Berkaitan dengan itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang keutamaan tentang sabar ini. 1444 Hijriah dulu Rasulullah SAW bersabda, "Auha Allah Ta'ala ila Musa bin Imran alaihi salam, ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur na'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwahi." Rasulullah SAW menggambarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala, man lam yarda, siapa saja yang tidak ridha bi qada'i, dengan qadaku yang pertama, walam yasbir ala bala'i, yang kedua Allah Subhanahu, ya Musa, siapa saja yang tersabar terhadap bala'i, terhadap cobaanku, yang kedua, walam yaskur na'amni, dan siapa saja yang tidak syukur terhadap nikmatku. Itu yang disampaikan Allah pada Musa alaihissalam. Siapa saja yang tidak ridho terhadap qadaku, tidak sabar dengan cobaanku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, bal yakhruj, maka sekarang juga kata Allah Subhanahu keluar, min baini ardi wa samai, keluar dari bumiku dan langitku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yatlub, dan carilah lahu oleh kamu Robban siwali, Tuhan selain aku. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak mensyukuri, tidak ridho atas semuanya yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala, keluar. Masya Allah. Kalau disuruh Allah sama keluar dari buminya, kemana lagi kita akan hidup? Kemana lagi kita akan mencari Allah Tuhan kita? Kemana lagi kita akan berlindung terhadap musibah yang terjadi? Oleh karena itu Rasulullah SAW menginformasikan sabar, syukur, dan ridho terhadap apa yang terjadi. Alhamdulillah. Ini adalah pelajaran berharga buat kita. Apakah ada yang terjadi ketika ada qada tidak mau percaya dengan qada? Banyak. Makanya pelajaran buat kita. Ada dia jadi orang miskin, dia tidak suka kemiskinannya, dia tidak ridho dengan kemiskinannya, dia selalu protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa saya jadi orang miskin sementara orang itu jadi orang kaya? Masya Allah. Padahal kemiskinan, kefakiran itu bukan kehendak dianya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ridho terhadap takdir. Maka takdir ini dimasukkan ke dalam rukun iman yang ke-6. Yang pertama, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Dan yang keenam, yang keenam adalah qada baik dan qada jelek. Apapun yang terjadi, baik buruknya terhadap kita harus bersabar terus dan hanya ingin satu tujuannya, hanya Allah
Setiap yang datang kepada musibah kita, setiap datang kepada kita kenikmatan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintah untuk sabar saja. Allah tidak memerintahkan pada kita untuk selalu berprotes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaliknya kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sabar. Para rasul dan para nabi semuanya sabar. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar dan dibakar, beliau sabar terus dan hatinya terus nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dingin api, maka tidak menjadi bubuk Nabi Ibrahim pada saat dibakar, tapi biasa saja. Karena di situ beliau Nabi Muhammad SAW punya kesabaran yang super. Demikian juga para Nabi Musa alaihissalam, ketika di hadapannya ada laut merah, di belakangnya ada Raja Fir'aun yang mengejar-kejarnya, dengan kesabarannya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lisannya meminta, tapi qalbunya nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah perintah, pukullah tongkatmu ke laut itu. Maka Nabi Musa menurut dipukul lautnya, memang maka terluka. Karena apa? Karena dia punya kesabaran yang support di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, apapun yang diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shu'aib dengan segala penyakit yang ada, semuanya hampir tidak ada dagingnya di tubuhnya, di lalatnya, dia terus bersabar susah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti lagi dengan tubuh yang lain. Demikian juga Nabi Sulaiman dengan sangat punya kekayaan sangat banyak, dan banyak tidak ada orang yang pernah menyamai kekayaan Nabi Sulaiman, tapi dengan sabar terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lulus menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua contoh itu sudah ada contohnya, yang sakit, yang kaya, yang punya keilmuan. Nabi Musa paling hebat ilmunya, semuanya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya para Nabi Rasul selalu sabar menghadapi apapun cobaan yang diimani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatunun ya Rasulullah. Kita mendapat pelajaran yang berharga dengan kitab ini. Alhamdulillah. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru indal musibah bitis imanatin garaja. Rasulullah SAW bersabda, sabar atas musibah yang terjadi itu mengangkat kita 90 derajat. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar hanya sejenak saja, sesaat saja, jangan lama-lama. 1 detik saja kita sabar, atau 1 jam saja, atau 1 hari, atau bertahun-tahun sabar. Khairun min dunia, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Jadi sabar ini ternyata banyak manfaatnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot, dibuli, direndahkan derajatnya oleh kaum kafirin musyrik Mekah 13 tahun. Diembargo sebuah ekonomi. Rasulullah SAW
Karena pemimpinnya sabar, maka sahabat-sahabatnya juga sama. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat-sahabat pada saat itu sabar. Dia sih berontak ya. Ayo Rasul kita berperang. Tentang sahabat saya belum ada pertolongan Allah Subhanahu 13 tahun, bayangkan. Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita sabar. Jangan ada kesombongan. Kalau kesombongan hadir saja satu detik saja di dalam kita akan dimasukkan ke dalam jahannam. Nauzubillah, subhanallah. Iblis saja, innahu lakum aduwwun bil sunnah, dia adalah musuhnya bagi kita, dosen para malaikat. Dulunya keilmuannya sangat tinggi, ketawaduan sama Allah sangat tinggi, tapi karena dia punya sombong, hanya saja sombong, dia banyak-banyak dia punya sombong saja, langsung ukhruj, keluar dari surga kami. Maka jangan ada kesombongan, walaupun punya kita punya harta, punya tahta, punya jabatan, punya keilmuan, urut saja. Kita jadi jangan sombong tentang ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada orang-orang yang sombong. Dulu ketika dikeluarkan, sebelum dikeluarkan dalam surga, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Iblis, kenapa kamu tidak mau memenuhi perintah saya ketika kamu diperintah untuk sujud pada Adam? Ana khairun minhu ya Allah, saya lebih baik dari si Adam ya Allah. Wa ana khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Si Adam diciptakan dari saya diciptakan dari api, si Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Di hadapan Allah saya sombong. Alhamdulillah. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sabar. Ini salat ini juga sabar, insyaallah. Salat subuh di masjid Al-Istiqamah tiap subuh, kesabaran yang paling tinggi, insyaallah. Apalagi sekarang bapak-bapak dengarkan kemarin Al-Quran dibacakan, sekarang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dibacakan. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa duduk sekarang ini. Karena kita punya kesabaran, kita dimampukan, dibisakan dan istiqomah terus dulu untuk mendengarkan sabda-sabda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas ilahi anta maksudi waradhu ya Allah, engkau lah yang maksud, ridhomu yang besar ya Allah. Saya tidak ingin tidak ingin dimasukkan ke surga ya Allah, dan dia tidak mau dimasukkan neraka karena mereka makhluk semua. Surga ada makhluk, neraka juga makhluk, tapi ingin jadi ketemu ya Allah, ingin menjadi hamba-Mu ya Allah. Hanya Engkau lah yang maksud ya Allah, semua ibadahku dan ridhomu yang mencari ya Allah. Maka itu ini mahabbat ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kecintaan kepada-Mu ya Allah, tanpa waktu sampai meninggal dunia kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kita kepada istri paling sebentar, sudah meninggal istrinya akan kita lagi. Kalau cinta jabatan juga sudah. Gelar juga sama, kita punya gelar, kita juga tinggalkan. Tapi yang tidak bisa tinggalkan semuanya adalah hanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dibukakan kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat nanti mudah-mudahan kita bertemu dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, as-sabru arba'ati awjuh. Sabrun ala faraidi
sabrun ala musibah, sabrun ala azan nasi, wa sabrun al faqri. Rasulullah SAW bersabda bahwa sabar itu ada 4 sisi, 4 segi. Yang pertama adalah sabrun ala faraidi, sabar terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu kita laksanakan, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji juga dilakukan dengan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabrun ala musibah, dan yang kedua adalah sabar terhadap musibah. Yang ketiga, wasabrun ala azan nasi, dan sabar terhadap gangguan manusia terhadap kepada kita. Kita dibuli, kita dijelekan, kita direndahkan oleh manusia, kita sabar. Kemudian yang keempat, wasabrun alal faqri, dan yang keempat, sabar terhadap kefakiran, kemiskinan kita. Itu adalah keempat. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan yang pertama, sabar terhadap faro, wasabrun alal faro ini taufiqun, wasabrun ala musibati masbubatun, wasabri alal azani mahabbatun, wasabri alal faqri ridha'illahi ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan yaitu yang pertama, sabar terhadap perintah-perintah Allah yang fardu, taufiqun, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sabar melaksanakan yang fardu, melaksanakan kewajiban yang hukumnya fardu, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabru ala musibah, kalau kita sabar terhadap musibah, masubatun, itu adalah dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabru ala azan nasi, siapa saja yang sabar terhadap atas gangguan manusia, mahabbatun, Allah akan menyertai orang-orang yang terus sabar terhadap yang diganggu oleh manusia. Wasabru ala faqri, dan yang keempat, sabar terhadap kemiskinan, ridha'illahi ta'ala, maka Allah akan ridho kepadanya. Jadi empat yang tadi sabar itu Rasulullah SAW semuanya sangat baik. Sabar terhadap melaksanakan yang fardu, sabar terhadap musibah, sabar terhadap gangguan manusia, dan sabar kalau kita dalam keadaan fakir, miskin, atau juga duafa. Terus kita di sini. Dan sabar tidak ada batasnya, bukan ada batasnya. Sampai kita meninggal itu sabar saja. Tidak akan ada pergerakan kalau kita sabar terhadap apa yang menimpa kita. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir di bab yang ke-40 ini, Rasulullah SAW memberikan informasinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadasa 'alal 'abdi musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bi sabrin jamil istahyallahu yaumal qiyamah an yasibalahu mizanan aw yansurahu diwanan." Rasulullah SAW memberikan informasi, apabila datang kepada hambanya musibah terhadap yang pertama badannya, kalau kita sakit, tidak ada sesuatu yang merasa tidak enak di badan kita. Kemudian awmalihi, sabar terhadap hartanya,
Awaladi yang ketiga adalah sabar terhadap anak-anaknya. Jadi ketika datang kepada kita musibah atau malapetaka terhadap badannya, terhadap hartanya, terhadap anaknya, pastakbala, kemudian dilakukan yang demikian tadi, yang tadi dengan bisobri, dengan sabar yang jamil yang santik, yang maksudnya sabar yang terus menerus, maka istahyallahu yaumal qiyamah. Allah sangat malu terhadap orang yang sabar seperti ini. Ayyasabalahu minir, ketika menegakkan mizan akan menimbang orang-orang yang sabar itu, Allah malu. Karena pasti timbangannya akan melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala juga yang surahu diwani, Allah akan malu terhadap, akan mencatat di buku kita nanti, buku catatan kita, kalau kita sabar terhadap badan kita, terhadap harta kita, terhadap anak-anak kita. Jadi kalau kita datang pada kita bencana, malapetaka terhadap badan kita, sakit, dirawat dan sakit terus, kemudian dia sabar, dia akan, Allah akan malu pada orang yang seperti itu. Demikian juga kalau datang pada mereka musibah malapetaka terhadap hartanya, kebakaran, hartanya hilang, hartanya dia tidak punya lagi, terus dia sabar terhadap apa yang terjadi, itu juga Allah akan malu padanya. Dan terhadap, kalau kita datang kepada anak-anak kita musibah, dia sabar dengan anak-anaknya, mungkin anaknya meninggal dunia, kita sabar, Allah akan malu pada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik akan dapat menjalankan sabar ini hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 24 ini, 24 September 2022 ini, alhamdulillah sudah selesai kita berubah ini, dibacakan kepada Allah. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini sudah tanggal 26 Syafar 1444 Hijriah. Insyaallah kita mulai lagi dari awal lagi. Mungkin ada yang belum hafal tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kita mulai baca lagi dari awal bab pertama lagi, Lubabul Hadis di bulan Maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, diistiqomahkan kita untuk terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar ya. Suratul Ladzina an'amta alaihim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktunya sudah isra, alhamdulillah. Kita sudah saja kajian ini dengan senantiasa kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang lewat rumah sakit maupun di rumahnya hari ini sedang terbaring sakit, dan kami Al-Fatihah Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kepada kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dikeluarkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dikabulkan semua maksud baik kita, dijauhkan dari musibah malapetaka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat kalau dalam penyajian kitab ini dari awal bab 1 sampai dengan hari ini bab 40 terdapat kesalahan-kesalahan yang menerjemahkan salah atau menerangkannya salah atau menginformasinya salah. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan dibuka pintu maaf seterusnya, dan mudah-mudahan kalau ini jadi ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi Bapak sekalian, dan juga khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadikan ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup saja kita dengan doa. Allahumma inna syafi'ina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa dabbirna sajdah wa yukafi sayyidah wa taqabbal minna ya rasulullah wa tuballighna wa yukafi min khairin. Inna ladina yubayyinuna Allah ya Allah fawqihim wa man safaina min yaqus wa nafsi wa Allahumma fil lana wa walidina warhamna wa sabr wa jabil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khair wa bil rahmah wa rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekian banyak kumpulan hadis-hadis kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Sunan Abi Dawud, kitab Tirmizi, yang semuanya adalah kumpulan-kumpulan sabda-sabda Muhammad SAW. Itu membahas satu persatu di pesantren. Tapi alhamdulillah semuanya terkumpul di sini saja di kitab Bukhari. Hadis kita kumpulan saja, kumpulan dari kitab Bukhari hadis. Walaupun setiap ahadnya kita baca 5 hadis, karena sudah selesai telah kita alhamdulillah. Sudah Allah takdirkan kepada kita. Sebab kalau kita ya Allah, kalau tidak kita diberikan waktu sama Allah, diberikan kesempatan mendengarkan ini, ya Allah, insyaallah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil
تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد